Selamat datang di Komen Olahraga, tempat bebas komen untuk seputar olahraga buat teman-teman. Nah, di minggu ini sempat kita dihebohkan dengan berita transfernya Ze Valente ke Persija. Nah, ini sangat menghebohkan karena sepertinya nggak cuma rumor, kayaknya ada beberapa faktor yang akan menjadi terwujud untuk Ze Valente ke Persija. Nah, untuk berita ini apakah sekedar rumor atau emang beneran Ze Valente akan ke Persija, Mas? Oke. Jadi sebetulnya ini awalnya tuh ada rumornya tuh Ze Valente ke Persija doang. Terus info-info dari timeline Twitter dari itulah akunnya pendukung Persebaya, ternyata ada tukar guling juga sama Witan. Hah? Sama Witan Sulaiman. Oke. Jadi Ze Valente ditukar sama Witan Sulaiman. Buset. Terus Yang menariknya sih kalau dari Persebaya, kalau aku secara pribadi sih ngerasa ini Ze Valente ditukar sama Witan tuh jomplang sih, karena menurut aku Witan performnya masih nggak konsisten ya. Iya. Masih Ze Valente masih bagus itu. Tapi kalau ngeliat reaksi supporternya Persebaya yang di timeline gitu, mereka tuh kayak setuju malah, karena Persebaya itu lagi butuh winger, lagi butuh pemain back sayap juga, tapi juga bagus secara tackling dan playmaking itu. Jadi mereka bahkan setuju banget gitu Witan itu ditukar ke Ze Valente. Cuma menurut aku kurang ya, karena seharusnya tukarnya tuh Ze Valente ditukar Witan sama Simic. Simic sama Maman Durrahman. Itu udah cocok baru. Kalau Persibaya tuh formasinya berapa sih, Mas? Waduh, nggak tahu formasi sih, cuma jelas. untuk permainan sekarang, untuk permainan sekarang sih menurut aku sih Ze Valente sih belum ini ya, belum ke performa terbaiknya sih, karena di awal musim pun ini kan banyak cedera yang mengakibatkan dia jarang main juga kan. Cuma kalau misalkan nanti bisa ke Persija dengan kondisi yang seperti ini, apakah cocok atau nggak di permainan Thomas Doll gitu loh? Iya, karena satu sih Ze Valente ini banyak on off-nya gitu. Di Persebaya itu banyak on off-nya. Dan kalau pindah ke Persija, Thomas Doll kan pengennya permainannya cepet gitu ya. Nah, Ze Valente ini punya tendensi untuk delay permainan tuh sering gitu. Jadi kayaknya harus dipaksa untuk bermain lebih cepat aja. Cuma kalau secara skema cocok sih Persija, soalnya nggak ada playmaker ya. Nggak ada sih. Gayos ya, Gayos tengah juga. Oh gitu. Nggak, kalau ya kita berada-ada aja ya. Kalau misalnya ngedelay gitu, si Abi tuh keseringan. Abi Manyu. Tapi Ze Valente ini salah satu playmaker yang enak dilihat lah ya. Capping bolanya bagus, segala macam, visi juga oke. Cuma kadang gitu aja sih, suka mau kehilangan momentum aja gitu ya, dari penglihatan secara kasar ya. Silakan dari pendukung Persija. Jackmania Syariah. Gini, kalau Ze Valente kan terkenal bagaimana dia bisa mengatur ini kan, tempo permainan, terus bagaimana ritme permainan lah. Nah, sedangkan di Persija kan yang sekarang kan bukan yang build up dari belakang, kaki-kaki kan enggak. Sekarang kan agak langsung daerah ke depan, langsung ke garis utama. Nah, kalau misalkan Ze Valente di Persija gimana Soben? Kira-kira cocok gak sih di tengah ini? Sebenarnya agak cocok dia. Soalnya kan kalau misalnya kita melihat permainan Persija sekarang tuh lini tengahnya agak kurang ya. Jadi dari depan terus tidak ada orang yang bisa mengalirkan bola. Ya kayak penyambung gitulah, antara lini belakang dan lini depan itu belum ada nih. Iya. Si Gayos sama si Abi kadang kalau misal diduetin tuh dia kan tipikal yang sama ya. Jadi tidak ada yang bertahan, tidak ada yang maju gitu. Jadi sama-sama dia tuh tipikal ya benar-benar di tengah gitu. Jadi nggak ada yang mau menjemput bola ke belakang dulu. Nah, tapi Ana belum pernah melihat nih permainan Ze Valente. Tapi bisa sih kalau misalnya emang dimasukin itu bagus, diduetin dengan si Gayos ini, Ze Valente itu. Tapi tadi sempat melihat beberapa pertandingan Ze Valente, emang operannya terus passing-passingnya itu sangat berkelas ya. Tapi satu titik di Persija itu bukan mencari lini tengah sebenarnya, tapi striker. Percuma ya kalau misalnya di lini tengahnya bagus, di lini belakangnya bagus, dia bisa mengumpan dan segala macam. Tapi kalau misalnya finishingnya masih belum kelar di Persija, itu sama aja gitu.
Ya yang penting kalau misalnya mau menarik De Valente, terus Persija juga harus membeli striker yang house goal gitu. Oke. Jadi biar seimbang gitu. Nah, kalau misalkan aku pribadi sih, kalau misalkan De Valente ke Persija sih seneng-seneng aja. Cuma kita lihat pertandingan belakang dari Persija kan banyak imbang dan kalah. Dan kalahnya tuh tipis-tipis, nggak yang 4-0, 3-0 atau 4-3. Itu kan menandakan berarti sebenarnya lini belakang tuh nggak terlalu ropoh banget sebenarnya, karena kalahnya pun tipis-tipis. Nah, sedangkan kebobolan 2 gol, cetak 3 gol kan udah menang. Coba. Makanya apakah nggak urgent untuk membeli lini depan untuk bisa goal getter, ataukah kenapa harus De Valente, kenapa nggak langsung depan aja? Lebih urgent mana sih sebenarnya, Mas? Sebenarnya kalau misalnya itu lebih urgent di depan ya. Tapi kan Persija itu kalau misalnya dari sisi manajemen tuh sebenarnya ada rumor kan Marco Simic mau dipinjemin ke Liga 2 ya. Nah, Liga 2 itu biasanya kalau misal Marco Simic pergi, itu Persija baru bisa menambah striker ini. Jadi kan kita melihat ya kalau misalnya Simic kota asing, tapi dia tuh udah menurun banget ya. Kita nggak bisa memperbandingkan. Bisa dikatakan kalau menurutku udah habis loh. Udah habis ya. Kita nggak bisa memperbandingkan Marco Simic di 2018 2019 ya emang benar-benar jago. Nah, tapi kan diperbandingkan di tahun sekarang Marco Simic itu udah menurun banget, udah udah habis lah masanya. Nah, itu Persija sebenarnya sangat urgent di CF ini dibandingkan di lini tengah. Soalnya di lini tengah juga kan udah banyak ya, Gayos dan segala macam. Kalau CF-nya ini masih perlu ditanda tanya gitu. Nah, masih tandanya kira-kira siapa yang bisa ngangkat Persija di lini depan gitu ya? Kayaknya itu dia Simic dilepas dari ini ya, dari baru. Nah, kalau Mas Rizky, kalau misalkan kan tadi kan rumornya kan tukaran sama si Witan. Lah gimana kalau memandang dari pihak Persija, kenapa mau melepas Witan ngambil De Valente? Iya, makanya juga ini juga sih. Tapi Witan tuh beberapa pertandingan nggak banyak ya? Ya, Witan itu dia tuh sering cadangan juga sih. Kalau misalnya Witan kan ya performanya kan dia naik turun ya. Kadang kalau misalnya benar Witan tuh dia lebih bagus kalau misalnya dimainin sebagai super sub. Jadi di babak kedua dia tuh benar-benar ngacak-ngacak tuh di situ. Asis-asisnya juga Witan bagus sebenarnya. Apa kayak sebenarnya Witan tuh jadi semenjak nikah. Begitu. Parameternya. Cuma atau setelah pulang dari Eropa. Kita tuh banyak mungkin ini kasus pemain bola yang pas masih muda jago banget. Witan tuh padahal dulu tuh bagus banget ya. Jago banget. Witan Egy tuh duet. Bahkan Witan sama Egy tuh secara IQ footballnya itu lebih bagus Witan. Itu pas mungkin karena cedera terus di nggak di Eropa lagi, main di sini kehilangan sentuhan gitu kan, jadinya mungkin Witan nih lagi di fase dimana dia harus banyak bermain gitu ya, harus berbagi performa, karena sayang banget talentanya oke sih sebetulnya, oke banget. Iya. Nah, makanya kenapa si pelatih timnas Indonesia Sintayong tuh tetap memanggil si Witan ini karena emang dia melihat dari si Witan itu punya kualitas. Si asisten Sintayong itu pernah berbicara seperti itu. Karena walaupun performa Witan itu naik turun, tapi dia itu adalah sosok pemain yang berkualitas yang emang cocok untuk dipanggil di timnas. Tapi Persija tuh agak sayang juga kalau misalnya melepas Witan. Iya, melepas Witan. Soalnya kan Witan itu mainnya lebih lebih ke depan ya. Dia juga mempunyai finishing yang bagus, terus asisnya juga bagus. Kalau dapat Valente tapi nggak ngelepas Witan sih oke sih. Makanya Persebaya nggak mau. Iya, Persibaya juga nggak mau rugi juga pastinya. Minta karena mereka juga punya kebutuhan di sayap. Tuh. Sayap back kiri. Makanya kalau misalnya dari saya The Jack gitu, ya kalau misalnya mau ditukar tuh ya Valente sama itu aja Simic. Nggak, kalau menurutku sih misalkan ditukar Witan sama Simic sih ya oke lah, lepasin aja. Soalnya kalau menurutku sih Witan itu bukan pemain yang nggak bermaksimal di Persija, cuma kebutuhan Persija kan sementara ini kan si Firza kan kadang off cedera sama kartu akumulasi biasanya. Nah,
si Witan ini sering sekali gantiin si Firza Iya. untuk di wingback. Nah, jadi posisi dia tuh naturalnya kan sebagai si midfielder di kanan kan. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat sentuhannya si Witan tuh agak hilang gitu di posisi sebenarnya. Tapi yang waktu itu pernah dimainin diganti Firja kan. Kadang tuh Firja malah jadi CB gitu. Si Witannya itu jadi wingback. Itu benar kualitasnya enggak, tapi itu bagus banget. Si Witan itu untuk diambil kepercayaan si Thomas Doll ini. Jadi kemarin sempat beberapa kali dia melakukan assist ya. Melakukan assist untuk Persija. Oke, sebenarnya pemain Persija tuh banyak yang umpan-umpannya bagus kayak Gayos dan segala macam, Rico, dan ya ini pertanyaan itu PR-nya itu finishingnya itu masih belum. CF-nya itu kayak ngeliat ini Arsenal zaman-zamannya beli pemain gak jelas itu tuh. Maksudnya Oh ini ya kayak waktu kalah ya 8-2, pertama iya. Arteta masuk itu pemain banyak pemain mediocre gitu. Iya, maksudnya jadi tuh rata-rata pemain itu masih pada muda kan? iya, muda-muda. Iya, kalau ada bilang tuh kita tuh nggak pernah bisa memenangkan liga itu kalau pemainnya tuh pemain muda gitu, nggak akan bisa gitu. Ya bersaing bisa tapi nggak akan bisa memenangkan. Dan ini kayak kejadian sama Persija. Mungkin mereka ngirit atau kalau apa ngirit apa gimana, apa karena ini sebagai bonek sebagai bonek. Nggak setuju. Kalau aku sih pribadi kebutuhan Ze Valente ini karena aku tuh main yang kangen waktu melawan di kandangnya PSS tuh loh. Gimana derek dari belakang, kaki ke kaki, kanan ke kanan, kiri lewat tengah, dan banyak menciptakan gol dari set play, bukan bola jatuh dari langit gitu loh. Nah, peran kalau sistemnya kayak gitu Ze Valente cocok kalau menurut gue. Cuma kalau direct langsung ke depan ke Rico hilang bola. Kalau direct langsung ke belakang disayangkan sih. Cuma kalau misalkan sistemnya dirubah kembali ke awal, nah itu mungkin akan berjalan. Kalau misalkan Ze Valente jadi ke Jakarta ke Persija. Gitu. Nah, iya sebenarnya permainan yang dimau sama Thomas Doll itu ya kayak gitu, dari kaki ke kaki dia tuh. Tapi temponya cepet. Iya, dia tuh sangat sangat kayak emosi gitu. Kalau misalnya Persija tuh mainnya umpan-umpan lambung, umpan-umpan jauh itu biasanya dia kesel tuh di pinggir lapangan tuh si Thomas Doll itu. Jadi harus permainan dari kaki ke kaki. Kan kita tahu permainan Jerman seperti apa kan. Ada lagi Mas? Enggak sih, kalau dilihat dari performa dua-duanya juga lagi jelek ya. Iya, nah benar-benar Persebaya. Kalau kita terus habis ganti pelatih cuma ngelatih berapa pertandingan langsung keluar lagi, langsung dipecat lagi. Rumor-rumornya katanya mau diganti jadi dirtek, tapi nggak tahu juga. Jadi Persebaya sendiri mau balik ke Ustonawai sebagai caretaker gitu. Terus Persija ini ya itu kalah sih, mainnya jelek, kalah juga, tapi cuma 1-0. Jadi sebenarnya tuh bukan anomali, lucu gitu. Persija ini sebenarnya bisa menang ya, tapi nggak tahu jelek banget mainnya gitu, nggak atraktif ya. Jadi Persija gitu. Jadi kayak ini ya, kayak tim mediocre yang lagi tarkam gitu. Jadi menurut aku dua-duanya sih kayaknya realistis aja lah. Maksudnya yang penting nggak degradasi juga. Di papan tengah kayaknya kalau Persija tuh seharusnya sih musim depan dengan fondasi yang udah ada ya bisa lah bersaing. Dengan fondasi yang udah ada sekarang nih. Rizky Ridho tuh udah oke banget. Sebenarnya lini belakang Persija tuh udah bagus, udah bagus karena banget. juga karena kalahnya tuh tipis-tipis juga gitu. Ya, Kudela ini so-so lah karena udah tua kan ya. Terus Rico Rio tuh juga oke. Nah, emang persoalannya cuma di depan aja. Jadi menurut aku nggak usah sampai juara sini udah jauh lah ya. Ya terlalu jauh ya. Tahun depan sih mungkin ada prospek untuk bisa bersaing. Kalau format liga nggak berubah. Tapi kalau Persebaya ini masalahnya selalu sama dari tahun ke tahun, ganti pelatih tengah aja nggak ada sering-sering gitu. Jadi tahu juga nih. Jadi kan kita nggak tahu tuh kemauan pelatih kayak gimana ya kalau misalnya itu. Kayaknya locker room Persebaya nggak enak juga. Oke, itu mungkin pembahasan kita tentang Ze Valente ke Persija. Apakah ini sekedar rumor ataukah ini emang benar-benar terjadi? Gimana? Seberapa yakin Sofian? Yakin nggak kira-kira? Yakin. Nah ini udah tambahin 80% lah. 80%. Mas Rizky, seberapa yakin Mas? Aku kayaknya cuma 60%. 60% jadi. Masih kalau aku sih ya kalau cuma masih sekedar rumor ya 50-50 lah. 50. Ya kita tunggu aja untuk kabar selanjutnya. Ini udah sama
Kenapa Rizky Ridho ke Persib? Wah, terus beneran itu? Ini nggak tahu juga sih, cuma ada nama keluar abis itu udah, karena mungkin rame soal postingan pemain timnas yang dari Edo ya, Iya, Edo yang dari Persib. Oh ya? ngepost itu sama Rizky Ridho, jadi katanya sih mungkin pindah, cuma kayaknya dilihat dari timeline kayaknya nggak ada, cuma mungkin supporter Persib ada yang berharap. Oh, mungkin ada yang Tapi berharap. sebenarnya nggak perlu ya, karena Persibnya lagi bagus, jadi ngapain ada perubahan apa? Sebenarnya nggak perlu, malah menurut aku soalnya mereka tuh membuang yang nggak perlu aja. Nah, ya sistemnya di situ malah ya. Bonema juga mungkin dibuang aja gitu. Bisa ya. Cuma lagi oke lah Persib. Nggak ada- Bahkan aku mau mencalon sama salah satu tim yang kayaknya kandidat juara. Persib. Jadi sebenarnya Persib nggak perlu amat gitu ya? Amat. Ya, Udah bagus Nick sama Alberto udah oke. Jadi Rizky Ridho nggak perlu ke Persib ya? Enggak, fokus dangdut. Itu rezeki Itu bukan. beda. Rizky Ridho KDI. Ya udah, itu aja pembahasan kita. Kita lanjut nanti di episode selanjutnya. Terima kasih.